Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-subhi iza asfar. Demi waktu subuh apabila telah terang. Sadaqallahul azim. Surat Al-Mudaththir ayat yang ke-34. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Mudaththir ayat 34 seperti yang telah kita bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu subuh. Kata Allah, was-subhi iza asfar, demi waktu subuh apabila telah terang. Di dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah yang tujuannya untuk menegaskan pesan yang hendak disampaikan. Salah satu yang dijadikan Allah objek untuk bersumpah adalah masa atau waktu. Dan biasanya di dalam Al-Quran, kalau Allah memilih waktu tertentu sebagai objek sumpah, itu ada sifat atau keadaan yang terhubung dengan waktu yang dijadikan sebagai sumpah. Misal Allah bersumpah demi waktu sore, wal asri, demi waktu asar. Waktu asar itu waktu sore sebelum terbenamnya matahari. Ketika Allah bersumpah demi waktu sore, wal asri, maka ada sifat yang disebutkan di sana, innal insana lafi khusrin, manusia itu merugi. Kenapa ketika Allah bersumpah demi waktu sore sifatnya rugi? Ini isyaratnya bahwa kerugian manusia itu baru diketahuinya di waktu sore. Di pagi hari jarang orang tahu rugi. Rugi itu terjadinya di waktu sore. Kita ini nanti akan merasa rugi ketika usia sudah senja. Setelah usia memasuki 60 tahun, saat tenggelam matahari sudah dekat, kematian sudah hampir, baru kita sadar ternyata banyak waktu dulu di masa muda kita buang percuma. Begitu banyak kebaikan yang hilang dari diri kita. Kapan disadarinya? Di waktu sore. Makanya anak-anak muda sekarang nggak tahu ruginya. Huru-hara, nongkrong sana sini, duduk berkumpul di kafe sampai tengah malam, dan mereka tidak pernah merasa rugi. Kenapa? Hari belum sore. Kerugian itu dirasakannya nanti ketika hari sudah sore. Itu kenapa ketika Allah bersumpah demi waktu sore sifatnya rugi. Nah, di sini Allah bersumpah demi subuh, sifatnya asfar, yang diartikan terang. Sebenarnya asfar itu artinya bukan terang. Asfar itu artinya terbuka, dari kata safar. Jadi safara itu artinya terbuka. Lalu diterjemahkan terang, karena yang terang itu karena terbuka. Kalau tertutup dia gelap. Itu kenapa berjalan disebut safar. Berjalan itu disebut safar. Kenapa berjalan disebut safar? Karena berjalan itu karena jalan dibuka. Kalau jalan ditutup tidak bisa orang jalan. Dan begitu juga jalan atau safar akan membuka asli orang. Jadi kalau kita ingin tahu asli orang, ajak dia jalan-jalan,
maka di jalan itu akan tampak aslinya dia. Para hadirin kalau ingin tahu akhlak orang aslinya, lihat di jalan itu. Di jalan itulah asli orang terlihat. Itu kenapa jalan disebut safar, karena akan membuka asli orang. Gembira disebut musfirah. Nanti baca surah Al-Basar ayat yang ke-38. Wujuhu yawma izim musfirah. Wajah-wajah di hari itu akan gembira. Maksudnya di hari kiamat ada wajah yang masam, ada wajah yang gembira. Wajah yang gembira disebut musfirah, dari kata asfar tadi. Kenapa orang gembira disebut musfirah? Karena gembira itu karena hati terbuka, karena pikirannya terbuka, mulutnya pun terbuka, kantongnya pun gampang terbuka. Kalau orang lagi gembira, itu kenapa gembira disebut musfirah. Nah, kita kembali ke surat tadi. Kenapa Allah bersumpah demi subuh? Sifatnya asfar, artinya terbuka. Di situ ada isyarat dari Allah. Di waktu subuh itulah Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Para hadirin, kalau ingin mendapatkan kebaikan, apakah urusan dunia, apakah lagi urusan akhirat, jangan lewat waktu subuh bangunnya. Bangunlah sebelum subuh. Kenapa? Karena asfar. Karena di waktu subuh itulah Allah bukakan pintu kebaikan. Itu kenapa misalnya ketika Allah bersumpah demi fajar, wal fajri. Fajar itu adalah waktu subuh. Azan berkumandang subuh itu tanda fajar. Ketika Allah bersumpah demi fajar waktu subuh, apa jawaban Allah? Hal fi zalika kasabun lizi hijr. Di waktu subuh itulah Allah bukakan akal manusia. Hijr itu artinya akal. Akal manusia itu ternyata dibukanya di waktu subuh. Makanya kalau para hadirin tidur setelah subuh, nanti bangun tidur itu pusing kepalanya, bingung, seperti orang bingung saja. Kenapa? Akalnya ditutup. Para hadirin kalau mulai malas bangun subuh itu tanda akan pikun. Ciri-ciri orang pikun, tanda-tandanya malas bangun subuh itu tanda orang akan dihinggapi penyakit pikun. Karena pikun itu akal orang sedang ditutup oleh Allah. Jika orang menjaga subuh, selalu bangun sebelum subuh, niscaya dia tidak akan pikun. Beberapa waktu yang lalu saya menemui seorang nenek, usianya 94 tahun, dari Kerinci, sudah di kursi roda. Tapi ingatannya Masya Allah. Bahkan baca Al-Quran pun tidak pakai teks, dia masih hafal Al-Quran itu. Usia sudah 94 tahun. Ketika saya tanya ke menantu beliau, katanya beliau selalu bangun jam 4 dan selalu minta dimandikan sampai hari ini. Sejak muda beliau mandi. Jam 4 subuh beliau mandi sampai hari ini. Karena tidak bisa mandi, minta dimandikan oleh anak-anak. Itu buktinya orang yang bangun di waktu subuh, akalnya akan dibukakan oleh Allah. Makanya para hadirin, anak-anak kita sekarang kenapa sulit menerima pelajaran? Kenapa anak kita sekarang kok susah dikasih nasihat? Karena hati dan akal mereka tidak dibuka. Kenapa? Mereka jarang bangun subuh. Mungkin kalau kita jujur, anak-anak kita yang SMP, SMA, apalagi yang kuliah, subuh masih tidur. Kalau para hadirin maulah membangunkan mereka jam 3:30, suruh mereka belajar setelah sholat malam, yakinlah anak-anak akan menjadi hebat. Kenapa? Karena di waktu subuh itu dibukakan Allah pintu akal kita. Dan itu waktu terbaik untuk belajar, jam 4 menjelang subuh. Dan hari ini saya tidak yakin kalau ada anak-anak yang belajar jam 4 subuh. Hampir tidak ada. Kenapa anak-anak bisa menghafal Quran di pesantren itu? Yang pernah hidup di asrama di pesantren. Karena mereka dibangunkan jam 3:30. Lalu mereka disuruh menghafal Quran jam 4 sampai subuh. Karena itulah waktu terbaik untuk mengisi otak kita. Dan sekarang anak-anak kita tidak bangun lagi subuh. Kenapa? Tidurnya larut malam. Mereka sibuk main HP sampai jam 1 malam. Kalau jam 1 malam masih bangun, mustahil jam 4 itu akan bangun. Mustahil. Itu kenapa anak-anak kita sekarang otak mereka susah dikasih pelajaran. Kenapa? Tertutup. Karena Allah membukanya di waktu fajar.
Itu kenapa para hadirin, perkara yang paling dibenci Nabi. Apa yang paling dibenci Nabi? Yatahaddas ba'da salatil isya, berbicara setelah salat isya. Nabi itu habis isya tidur. Karena Nabi bangunnya tengah malam, jam 1, jam 2 Nabi bangun, lalu sampai subuh Nabi tidak tidur lagi, salat dan membaca Quran. Kita ini yang lewat dari anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita bangunnya mungkin siang, subuh lewat, karena tidurnya larut malam. Dan kita permisif. Saya sering ceramah subuh kemana-mana, hampir tidak saya temukan di masjid itu subuh ada anak-anak muda yang subuh. Yang ada hanya orang-orang tua. Apakah tidak ada anak muda di daerah itu? Pasti banyak. Tapi kenapa mereka tidak ada di masjid? Masih tidur. Karena kita tidak membangunkan mereka di waktu terbaik. Kalau anak-anak kita bisa tidur jam 10, jam 9 malam, maka jam 3, setengah 4 itu mudah dibangunkan. Para hadirin juga begitu. Kalau kita tidurnya jam 10 malam, itu jam 3, jam 4 itu pasti bangun. Pasti bangun. Cuman masalahnya sekarang kita ini tidak lagi mengikuti aturan agama. Justru makin malam makin ramai. Di mana-mana kafe menjamur bak cendawan di musim hujan. Siapa yang memasuki kafe itu? Anak-anak muda yang mereka di sana sampai pagi. Dan itu kegagalan rumah tangga hari ini. Karena gagal mendidik anaknya dulu. Kalau ada anak perempuan tidak pulang maghrib, dicari oleh bapaknya, oleh kakak adiknya. Karena malam itu sudah harus di rumah, harus tidur. Coba para hadirin perhatikan di sekitar kita ini, di area SMA 1 itu, sampai tengah malam tekor itu, Taplau sampai ke itu Air Mani itu. Masya Allah begitu. Kita hidup sampai tengah malam. Padahal yang paling dibenci Nabi itu berbicara setelah salat isya. Itu yang paling dibenci Nabi. Karena Nabi tidak pernah melewatkan salat malam. Apalagi waktu subuh, tidak pernah lewat. Nah sekarang kita makin malam makin keluyuran. Al-Quran menuntun kita, agama menuntun kita, Nabi mencontohkan pola hidup yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama. Kita yang membangkang. Wajar pintu kebaikan ditutup Allah dari kita. Kenapa? Karena kita tidak menjaga waktu subuh, waktu di mana pintu-pintu kebaikan dibukakan Allah untuk kita. Para hadirin, tidur ini seperti makan. Makan kalau sudah kenyang, seenak apapun makan tidak bisa nambah lagi. Tidur juga begitu. Tidur itu maksimalnya 5 jam. Karena kata Nabi, tidur yang paling baik tidur Nabi Daud. Dan Nabi Daud hanya tidur 4 jam saja sehari. Jadi kalau para hadirin tidurnya jam 10 malam, jam 3 pasti bangun karena sudah kenyang. Jam 4 dah pasti bangun, tidak perlu alarm. Sayangnya rata-rata kita tidurnya larut malam. Itu anak-anak SMP tawuran tiap malam minggu, Masya Allah, motong leher orang, motong tangan orang. Apa dia tidak punya bapak? Apa tidak punya ibu? Punya. Tapi mereka tidak mengurus anak mereka di malam hari. Itu kenapa pintu-pintu kebaikan ditutup dari mereka. Para hadirin, jaga waktu subuh. Karena di waktu subuh itu dibukakan Allah semua pintu kebaikan. Anak-anak kita kalau bisa dibangunkan jam 4 pagi itu, Masya Allah. Dan tidak akan mati mereka. Kalau mereka tidurnya lebih cepat, bangunkanlah jam 4, setengah 4. Tidak akan mati mereka. Sayangnya kita membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan. Kita diajarkan agama, tapi seperti orang tidak beragama. Apalagi yang kita cari malam-malam keluar rumah, coba apalagi yang kita cari. Bahkan para hari kalau bisa yang jualan jam 10 itu tutup, tidur lagi. Itu kenapa malam tidak dikasih cahaya, karena siang ada cahaya kita akan mencari di siang hari. Jangan dilawan hukum Allah. Orang ramai tengah malam di luar rumah itu karena banyak juga yang jualan. Kalau
kalau yang jual sudah tidak ada lagi, semua kedai tutup, kafe tutup, orang pasti pada tidur semua. Kita sekarang sudah kehilangan keberkahan hidup. Kenapa? Karena semua kita sudah, hampir kita semuanya sudah tidak peduli dengan waktu subuh. Padahal waktu subuh itu waktu di mana Allah membukakan semua keran kebaikan. Apakah urusan dunia ataukah urusan akhirat. Hingga kata Nabi, kalau ada orang salat sunat 2 rakaat saja di waktu fajar, dia mendapatkan kebaikan melebihi dunia dan seisinya. 2 rakaat saja di waktu fajar melebihi dunia dan seisinya. Kata para hadirin, kembalilah kepada ajaran agama kita. Malam itu tidurlah secepat mungkin. Setelah Isya masuk ke rumah. Bapak-bapak jangan duduk juga di meja main domino tengah malam. Apa gunanya? Udah pada mau mati main domino juga. Pulang, tidur, sholat malam, sujud, istighfar, menghitung hari kita di dunia ini. Masih menghura-hura juga seperti anak muda. Bertobatlah para hadirin, supaya hidup kita diberkahi oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.